Oke, asupan singkat sebelum mulai ya. Semoga kalian ceria ya. Oke kawan-kawanku, welcome back to Bioskop ini. Aku harap kalian semua dalam keadaan excellent, oke? Di video kali ini aku mau ceritain ke kalian sedikit lah sebuah film bergenre thriller romance yang berjudul Last Moment of Clarity. Film ini diterbit pada tahun ini, yaitu pada bulan Mei lalu kalau kalian tahu itu. Film ini disutradarai oleh Colin dan James Crisell. Film ini juga dibintangi sama Samara Weaving sebagai Georgia atau Lauren, Charlie Chaikin sebagai Kat, Zac Efron sebagai Sam, Hal Ozen sebagai Finch, dan banyak lagi. Rating dari film ini yaitu 5,1 di situs IMDb. Kalian bisa cek di internet, oke? Sebelum kita mulai ke ceritanya, bagi kalian yang suka channelku silahkan di subscribe ya, sekaligus juga nyalakan notifnya agar kalian tidak ketinggalan videoku selanjutnya, oke? Oke. Dan sekarang skip aja lah, kita langsung ke alurnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang pria yang baru bangun di pagi hari yang bernama Sam. Sam terlihat sangat trauma terhadap sesuatu yang penyebabnya, jangan kalian tebak dulu. Nanti kalian akan tahu sendiri. Pagi itu Sam menjalani kegiatannya seperti biasa, seperti sarapan dan berkegiatan lainnya termasuk bekerja. Saat ini, ceritanya dia tinggal di kota Paris, Prancis. Sam memiliki teman bernama Gilles, yang merupakan pemilik sebuah restoran di kota Paris. Singkat cerita di hari itu, pada malam harinya, Sam terlihat keluar dari sebuah bioskop dan dia tampak diikuti sama seseorang. Pada akhirnya, orang itu diancamnya karena dikiranya penguntit. Namun, orang itu akhirnya dilepaskan olehnya karena tidak terbukti sama sekali bahwa orang itu sedang melakukan kejahatan atau akan melakukan kejahatan. Hingga pada suatu ketika, dia berdiri di sebuah jembatan dan memegangi sebuah cincin pertunangan. Dan Sam pun teringat sebuah kenangan bersama seorang wanita cantik dan mereka terlihat sedang bermesraan. Selesai menghalu, Sam mengunjungi Gilles dan seperti biasa sebagai seorang sahabat yang baik, Gilles selalu memberikan semangat kepada Sam. Walau usia mereka terlihat jauh berbeda, tetapi mereka nampak sangat akrab. Habis itu, pulanglah si Sam dan tidurlah dia. Saat dia tertidur, dia mengalami sebuah mimpi tentang wanita itu. Ternyata guys, wanita itu adalah pacar Sam yang bernama Georgia yang telah tewas ditembak sama komplotan mafia dari Eropa. Dan itulah alasan mengapa Sam terlihat sangat traumatik dan depresi. Dan dia selalu memikirkan Georgia. Keesokan harinya, Sam terlihat memegangi cincin pertunangannya dan sebuah bunga di sebuah jembatan bernama Pont Neuf. Aku nggak tahu gimana bacanya ya. Kalian carilah sendiri dan cari tahu gimana cara bacanya. Itu adalah salah satu jembatan yang terkenal jembatan paling romantis di kota Paris. Oke, lanjut aja. Kemudian dia melempar bunga dan cincin pertunangannya ke sungai di bawah jembatan itu. Hingga pada suatu ketika, Sam pergi ke bioskop dan menonton sebuah film. Film itu akhirnya menampilkan seorang wanita yang sangat mirip seperti Georgia. Tersentaklah dia. Langsunglah dicarinya informasi tentang aktris itu yang ternyata bernama Lauren Clark. Hingga ia didatangi sama Gilles. Seperti biasalah, Gilles memberinya ceramah dan motivasi. Kemudian Sam menelpon seorang bernama Jane yang merupakan ibu dari Georgia guna mencari informasi tentang keberadaan Georgia saat ini. Jane pun seketika itu menelpon seorang detektif bernama Bill tentang keberadaan Sam karena Bill dahulunya pada saat pada saat peristiwa kematian Georgia meminta kepada Jane untuk melaporkan jika dia bertemu atau berkomunikasi dengan Sam. Dan Bill pun langsung mencari keberadaan Sam seketika itu juga. Keesokan paginya, Sam seperti biasa sarapan di restoran Gilles dan dia mengatakan bahwa dia akan pergi ke LA. Kalian tahu LA kan? Ya, itu kota yang di Amerika itu, Los Angeles. Dan seperti biasa, Gilles memberinya semangat dan memberinya uang untuk pergi ke Los Angeles. Singkat cerita, akhirnya Sam tiba di Los Angeles dan dia menginap di sebuah hotel.
kita ke Paris. Di restoran Giles didatangi sama si Bill, dan Bill menanyakan tentang Sam kepada Giles. Di LA, Sam masih terus memimpikan hal yang sama tentang kematian Georgia. Hingga di malam harinya, Sam berkeliling di LA dan dia melihat sebuah acara yang dihadiri sama para aktris termasuk Lauren. Tetapi Sam tidak bisa masuk ke acara itu karena dia sama sekali tidak memiliki tiket. Hingga acara berakhir, dia masih berada di tempat itu sampai saat dia disapa sama seorang wanita bernama Catherine. Kita panggil saja Cat. Cat adalah teman Sam ketika mereka masih SMA. Dan akhirnya Cat mengajak Sam untuk ngopi. Sam menceritakan kepada Cat tentang kehidupannya dan kematian kekasihnya, termasuk tentang Lauren Clark yang ia duga adalah Georgia. Singkat cerita nih guys, Cat akhirnya mau membantu Sam untuk menemui Lauren Clark. Cat mengajak Sam ke sebuah pesta dan di sana Sam bertemu dengan Lauren Clark. Mereka saling berhadapan, tetapi saat Sam berbicara dengannya, Lauren mengatakan sama sekali tidak mengenalnya. Tetapi Sam masih belum menyerah, dan akhirnya mereka pergi dari pesta itu. Malam itu, Cat mengajak Sam untuk pergi ke apartemennya untuk menginap di sana. Malam itu juga, mereka minum, ngobrol bersama, dan tampak akrab. Sampai-sampai mereka tidur bersama. Ya, walaupun sudah begitu, tetapi Sam masih terus memikirkan tentang Georgia. Ya, kalian tahu lah gimana rasanya kehilangan seseorang saat lagi sayang-sayangnya. Udah, lanjut aja lah. Keesokan paginya, mereka kembali mencari keberadaan Lauren. Hingga akhirnya mereka pergi ke kediaman Vince, yaitu pacar Lauren. Mereka menunggu Vince dan Lauren hingga malam. Saat Vince dan Lauren pergi keluar rumah, Sam dan Cat menguntit mereka hingga ke sebuah bar dan mereka masuk ke bar itu. Singkat cerita di bar itu, Lauren pergi ke toilet wanita. Sam pun menyusulnya masuk ke toilet wanita itu. Coba kalian bayangkan ya, sampai segitunya perjuangan si Sam buat meyakinkan bahwa si Lauren itu adalah Georgia. Nah, lanjut aja lah. Di sana Sam mencoba mengajak Lauren untuk berbicara, tetapi Lauren masih mengatakan bahwa dia tidak mengenal Sam sama sekali. Lama-kelamaan, Lauren menjadi takut sehingga dia pergi dari bar itu, dan Sam akhirnya menyerah. Aku itu kasihan sekali sama si Sam tuh. Udah diperjuangin kayak gitu, aduh, hasilnya mengecewakan juga. Udahlah bang, sama si Cat aja. Si Cat juga sayang sama lo bang. Ya, aku tebak-tebak sih, si Cat itu sebenarnya suka sama si Sam, tapi dia malu mengatakannya. Udah, lanjut aja lah. Saat di bar, Sam mencoba untuk menenangkan diri sambil minum-minum. Di saat yang bersamaan, dia bertemu dengan bawahan Carl, yaitu salah satu dari mafia yang membunuh Georgia. Sam pun memukul orang itu hingga keluar bar. Cat juga membantu Sam dengan menyetrum mafia itu dan akhirnya mereka melarikan diri. Di sisi lain, mafia bawahan melaporkan kepada Carl tentang pertemuannya dengan Sam. Carl yang masih menaruh dendam dengan Sam karena tewasnya adiknya yaitu Alex saat pembunuhan Georgia terjadi. Seketika itu juga langsung memburu Sam. Sam dan Cat berencana untuk pergi ke Meksiko untuk menjauh dari kejaran para mafia itu. Dan Cat akhirnya memesan tiket penerbangan ke Meksiko malam itu juga. Dan mereka pun membuat janji untuk pergi keesokan harinya. Sebelum pulang, Sam dan Cat masih sempat-sempatnya berciuman mesra. Dan mereka pun pulang ke tempat tinggalnya masing-masing malam itu. Di hotel tempat Sam menginap, dia tampak didatangi oleh seseorang dan ternyata orang itu adalah Lauren dan dia marah-marah kepada Sam. Sesuai dugaan aku nih guys, Lauren itu sebenarnya adalah Georgia. Tapi sedikit bimbang sih sebenarnya awalnya. Georgia kan diceritakan udah tewas, apalagi dia jelas-jelas tuh tertembak tuh di adegannya tuh. Ya tapi ya udahlah ya kan orang ceritanya kayak gitu. Udah lanjut aja lah. Georgia mengatakan bahwa dia kecewa terhadap Sam karena dia mengira Sam memiliki banyak hutang sehingga ia didatangi sama para mafia kampret itu. Sam pun menceritakan yang sebenarnya terjadi. Waktu sebelum kejadian pembunuhan oleh mafia itu, Sam tanpa sengaja memotret seorang pria tua dengan kamera Georgia yang telah melakukan pembunuhan terhadap seorang wanita. Dan pria itu bernama Ivan. Dan para mafia itu, yaitu Carl dan Alex, adalah orang suruhan dari Ivan untuk membunuh Sam. Mereka pun menyerang apartemen Sam dan menembaki Georgia. Sam kemudian membunuh Alex dengan memukul kepalanya menggunakan setrika Phillips. Anjay, kayak setrikaku di rumah.
Sam yang mengira Georgia telah tewas akhirnya meninggalkan apartemen itu untuk menyelamatkan dirinya. Setelah mendengar penjelasan Sam, Georgia akhirnya tahu kebenarannya dan mereka pun melepaskan kerinduan. Sehingga terjadilah adegan paling ditunggu-tunggu dengan kemesraan yang tak terhingga dan kemantapan yang tak terhingga. Sehingga terciptalah sebuah lagu yang berjudul Kemesraan Ini. Janganlah cepat berlalu. Kemudian saat situasi kondusif, Georgia juga menceritakan kisahnya kepada Sam. Setelah penembakan itu, ternyata dia masih hidup dan hanya tertembak sedikit di dadanya. Tertembak sedikit gitu ya? Gimana maksudnya? Udah, ulang aja, ulang. Setelah penembakan itu, ternyata dia masih hidup dan hanya tertembak di dada sebelah kanan. Kemudian Georgia keluar dari apartemen lewat tangga darurat. Dia mencoba menghubungi Sam, tetapi dia malah meninggalkan ponselnya di apartemen. Dan apartemennya keburu meledak. Nomor yang ia ingat hanya nomor ponsel ibunya. Kemudian dia pergi ke Ohio dan mencoba menghubungi Sam. Tetapi ponsel, Facebook, email, dan sosial media lainnya milik Sam sudah dimatikan atau sudah mungkin diblokir mungkin ya. Atau mungkin dinonaktifkan atau mungkin digimanakan, aku nggak tahu ya. Yang pasti tidak bisa dihubungi. Karena hal itu, Georgia akhirnya mengubah identitasnya menjadi Lauren Clark. Dan hanya ibunya yang tahu soal itu. Oke, lanjut. Di sisi lain, Carl sudah sampai di Los Angeles dan dia menginap di sebuah hotel. Di kamar hotel tempat dia menginap, dia bertemu dengan Bill. Mereka pun membicarakan tentang rencana pembunuhan terhadap Sam. Si Bill ini ternyata juga bekerja untuk Ivan. Bisa dibilang Bill adalah pembunuh bayaran profesional. Anjay, pembunuh bayaran profesional. Walau sama-sama bekerja untuk Ivan, ternyata prinsip Carl dan Bill sangatlah berbeda. Atau berseberangan, atau gimana lah. Terserah kalian menyebutnya apa, yang penting prinsip mereka berdua itu berbeda. Akhirnya Bill pergi dari hotel tempat Carl menginap. Dan keesokan harinya di tempat Sam, terlihat Georgia berencana pergi dengan Sam dan meninggalkan Finch. Kasian banget si Finch, ditinggal pas sayang-sayangnya. Aduh. Tapi ya udahlah ya kan. Toh juga ini cuma film gitu. Mereka berencana bertemu jam 7 malam di rumah Finch. Di sisi lain, Kat melihat Georgia yang baru keluar dari kamar Sam dan mereka pun membaca. Apa ini? Oh, maaf, salah baca ya. The end of the game, you are going to be here. Di sisi lain, Kat melihat Georgia yang baru keluar dari kamar Sam. Kat pun masuk ke kamar Sam dan akhirnya Sam membatalkan rencananya untuk pergi ke Meksiko. Lanjut cerita, terlihat Kat yang mengantar Sam ke sebuah rumah sakit. Dan di rumah sakit itu rupanya adalah tempat Ivan dirawat. Si Ivan ini ternyata mengidap kanker nih guys. Ya, ceritanya kayak gitu. Sam menyamar sebagai dokter agar dia bisa bertemu dengan Ivan. Dia pun meminta Ivan agar dia membatalkan rencananya untuk membunuh Sam. Dan Ivan menyanggupinya. Habis itu, Kat dan Sam pulang ke apartemennya Kat. Di sana, Sam terlihat mencukur jenggotnya. Di sisi lain terlihat Bill yang sudah berada di depan apartemen Kat dan membuka pintu dengan penjepit kertas. Anjay, benar-benar profesional nih Bill. Bill pun bertemu dengan Sam dan Kat dan bersiap untuk menembak mereka. Sebelum menembak, Bill meminta izin Ivan terlebih dahulu untuk membunuh Sam dan Kat. Dan Ivan membatalkan misinya. Kat dan Sam pun kini aman dan Bill pergi dari apartemen Kat. Lanjut, kita ke rumah Finch. Di sana terlihat Finch dan Georgia sedang berbicara. Dan Georgia menceritakan segala kebenarannya kepada Finch. Terlihat si Finch sangat bingung dan kecewa. Di luar rumah, Sam terlihat sudah sampai dan dia mengucapkan selamat tinggal kepada Kat. Dan sebelum pergi, mereka masih sempat-sempatnya ya, kalian lihatlah sendiri. Dan Kat akhirnya pergi dari sana dengan perasaan hati yang hancur. Ya, mungkin itu aja lah. Dan Kat akhirnya pergi dari sana. Masuklah Sam ke rumah Finch. Di sana Finch terlihat menerima kenyataan legowo. Dan terlihat menyambut Sam dengan baik. Finch juga menceritakan segala tentang Lauren yang ia kenal kepada Sam. Di perjalanan pulang Kat, dia melihat komplotan Carl yang sedang menuju ke rumah Finch. Dia pun kembali ke rumah Finch dan mengamankan mereka semua.
Cat mematikan semua jaringan listrik di rumah Finch dan mereka semua akhirnya bersembunyi. Singkat cerita, komplotan Carl mulai memasuki rumah Finch. Terjadilah keributan kecil di rumah itu. Sam yang mendengar suara tembakan seketika itu juga menuju ke tempat Cat. Sam membunuh orang itu dan mengamankan Cat. Di saat yang bersamaan, saat mereka mencoba menyelamatkan diri, Cat tertembak oleh bawahan Carl dan Sam langsung membunuh orang itu. Sementara itu, Finch dan Georgia berusaha melarikan diri lewat balkon. Tetapi mereka malah bertemu dengan Carl. Finch pun berusaha untuk menghadapi Carl. Tetapi, ya, kalian tahulah, penjahat mah kuat. Tapi penjahat ini tidak sekuat psikopat. Oke, lanjutlah. Dan akhirnya mereka pun terpojok. Saat mereka terpojok, datanglah Sam dan Cat bagaikan pahlawan yang tidak diduga kedatangannya bagaikan Superman. Yang menembak Carl hingga Carl tewas. Dan akhirnya hidup mereka semua aman. Untung nggak psikopat ya. Kalau psikopat itu biasanya susah dikalahkan. Tapi ini penjahat ini bukanlah psikopat. Makanya dikalahkannya mudah. Di akhir cerita, terlihat Giles yang mendapat postcard dari Sam yang sedang berlibur di Meksiko. Giles terlihat sangat bahagia membaca tulisan dari Sam. Sementara itu di pantai Meksiko terlihat Sam sedang bersantai dan ditemani sama, ya kalian tahu lah, iya. Dia ditemani sama Cat. Dan cerita pun selesai. Loh, sama Cat? Bukannya dia ngebet kali sama si Ken ya? Sama si Georgia ya? Tapi ya udahlah kan, endingnya orang kayak gitu. Yang penting endingnya itu happy ending ya. Baru suka aku nonton filmnya. Terus terang pas nonton film ini pertama kali, tegang kali lah aku nontonnya. Oke, akhir dari cerita film ini adalah mungkin alur yang sesuai harapan kawan-kawan. Walau ending dari film ini bisa aku katakan ya menggantung lah. Kalau akhirnya saya memilih Cat, mungkin sebaiknya endingnya dibuat kayak gini. Akhirnya Georgia menikah dengan Finch. Karena di film ini Georgia diceritakan sudah bertunangan dengan Finch. Udah gitu, Sam dan Cat akhirnya hidup bersama dan akhirnya mungkin mereka menikah atau gimana. Ya terserah lah. Yang penting endingnya jangan menggantung kayak gini. Tapi ya udahlah ya kan. Yang penting ceritanya berakhir happy ending. Dan kita juga harus menghargai usaha para kru dari film, penulis cerita dan juga sutradara dan mengapresiasi mereka dengan cerita yang dibuat ini. Oke kawan-kawan, dari aku kalau kalian mau request aku untuk nge-review film yang kalian suka, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar, oke? Sekian dulu dari aku Lex dari Bioskop Mini mengucapkan thanks for watching and see you in the next video. Cheers!